Paulus menjelaskan bahwa kerajaan itu bersifat rohani, bukan kerajaan fisik. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting, tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah dan berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-63 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Jalan Masuk Kemenangan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Waktu Yesus dan murid-muridnya hampir mendekati Yerusalem, mereka tiba di desa Betfage dan Betania yang berada di bawah Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dulu dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa yang di depan itu, begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sedang terikat di dekat suatu rumah. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah kemari. Dan kalau seseorang bertanya, 'Kenapa kalian mengambil keledai itu?' Kalian jawab, 'Tuhan membutuhkannya. Dia akan segera mengembalikannya.' Lalu kedua murid itu pun pergi dan menemukan keledai muda itu sedang terikat di jalan di dekat pintu sebuah rumah. Mereka melepaskan talinya. Ada beberapa orang yang sedang berdiri di situ bertanya, 'Kenapa kalian lepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus itu. Kemudian orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Keledai itu pun dibawa kepada Yesus. Lalu mereka mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka. Yesus pun naik dan duduk di situ. Orang banyak yang sudah berkumpul membuka jubah-jubah mereka dan menggelarkannya di jalan yang akan dilewati Yesus. Ada juga yang mengalasi jalan itu dengan ranting-ranting berdaun yang mereka potong dari sekitar jalan itu. Orang-orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus semuanya bersorak-sorai, 'Hosana, terpujilah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Raja kita ini yang datang mewakili Tuhan. Biarlah Allah memberkati keturunan Raja Daud ini, supaya dia memerintah kita dengan baik. Pujilah Allah yang Maha Tinggi.' Waktu Yesus sampai di Yerusalem, dia masuk ke rumah Allah dan melihat-lihat semua yang terjadi di sekitar situ. Karena hari sudah hampir malam, dia dan ke-12 muridnya pergi ke desa Betania. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal 11 dan seterusnya, peristiwa Injil Markus berlangsung di Yerusalem. Dari jalan masuk kemenangannya sampai kebangkitannya dari antara orang mati. Terjadi di dalam rentang waktu 8 hari. Hari pertama sering dikenang sebagai Minggu Palem. Ketika Yesus masuk dengan kemenangannya ke kota Yerusalem, ditemani oleh orang banyak yang meletakkan ranting-ranting di jalan di hadapannya sebagai jalan masuknya ke kota dengan keledai. Signifikansi peristiwa ini tidak dipahami oleh murid-muridnya sampai hal itu terjadi. Yohanes 12 ayat 16.
Dengan manfaat melihat ke belakang dan lebih jauh lagi, pertama-tama mari kita lihat. Pertama-tama kita perhatikan tentang narasi, yakni persiapan ataupun latar belakangnya. Yesus dan murid-muridnya mendekat ke Yerusalem melalui Betania yang artinya adalah rumah pertemuan, dan Betfage yang artinya adalah rumah buah ara mentah. Dua desa kecil di dekat Bukit Zaitun di antara Yeriko dan Yerusalem. Yesus mengatur agar muridnya mendapatkan seekor keledai muda. Seekor keledai beban yang belum pernah ditunggangi orang. Dengan pengetahuan atau pengaturan sebelumnya, Yesus mengetahui pemiliknya akan menyetujuinya. Murid-murid mendapatkan keledai itu seperti yang Yesus perkirakan. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan kemenangan. Yesus menunggangi seekor keledai. Keledai itu dibawa kepadanya, pakaian diletakkan di atasnya sebagai alasnya, dan dia duduk di atas keledai tersebut. Matius menyebutkan ada 2 ekor hewan. Kemungkinan itu adalah induk keledai untuk menenangkan keledai muda jantan yang ditunggangi oleh Yesus. Banyak hal ataupun banyak orang yang membentangkan kainnya di jalan. Ada yang memotong dahan yang rimbun dan menempatkannya di jalan di hadapan Yesus di atas keledai muda. Pentingnya pakaian yang ditempatkan di hadapannya, dan Yohanes juga menyebutkan ada cabang-cabang daun palem yang mereka tebarkan di jalan. Banyak orang yang memuji Yesus saat dia mengendarai keledai. Dan mereka berseru, "Hosana, diberkatilah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tertinggi." Yesus memasuki Yerusalem, dia langsung menuju ke Bait Allah dan memandang di sekitarnya. Tetapi waktunya sudah larut malam sehingga dia tidak tinggal di sana. Dia kembali ke Betania. Yesus kembali ke Betania dengan 12 muridnya, di mana dia mungkin tinggal setiap malam selama seminggu sampai pada hari Paskah di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus dan kami murid-muridnya kembali lagi ke Betania. Betania itu adalah kampung halaman Lazarus, yaitu orang yang sudah Yesus hidupkan kembali dari kematian. Orang-orang di kampung itu mengadakan jamuan makan malam untuk menghormati Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur makanan. Sedangkan Lazarus termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Hal yang kedua, kita perhatikan ada beberapa observasi. Pertama-tama adalah pemenuhan nubuatan. Matius menjelaskan bahwa semua ini adalah penggenapan nubuatan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Beberapa orang memandang kunjungan singkat ke Bait Suci sebagai penggenapan nubuatan, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, kita pelajari sifat kerajaan. Tindakan dan perkataan orang banyak mencerminkan antisipasi ataupun harapan mesianik. Biarlah Allah memberkati keturunan Raja Daud ini supaya dia memerintah kita dengan baik. Pujilah Allah yang Maha Tinggi. Markus 11 ayat 10. Sebelumnya, beberapa orang telah mencoba untuk memaksa Yesus untuk menjadi seorang raja, tetapi dia menolak. Bisa dibaca di dalam Yohanes 6 ayat 15.
Banyak orang yang mencari Mesias untuk menjadi raja fisik, tetapi Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, melainkan kerajaan rohani. Yesus menjawab baik itu kepada orang Farisi maupun kepada Pilatus. Di dalam Yohanes 18 ayat 36, lalu Yesus berkata kepadanya, "Pemerintahanku tidak berasal dari dunia ini. Kalau pemerintahanku berasal dari dunia ini, pasti mereka yang berpihak kepadaku sudah berjuang supaya aku tidak diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi memang tempat pemerintahanku bukan di dunia ini." Paulus menjelaskan bahwa kerajaan itu bersifat rohani, bukan kerajaan fisik. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting, tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah dan berdamai dan bersuka cita dalam Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Pemilihan keledai oleh Yesus menunjukkan sifat kerajaannya yang rohani. Biasanya raja akan menunggang kuda yang melambangkan perang dan kekuasaan. Tetapi keledai melambangkan kedamaian sesuai dengan sifat kerajaannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Pujian orang banyak pasti menyenangkan sekali pada hari itu karena ada antisipasi, ada harapan yang besar, ada sukacita. Pujian Kristus mencapai ketinggian kekal setelah kenaikannya. Hari ini kita dapat bergabung dalam memuji Kristus setiap hari Tuhan. Dan kita bisa berharap untuk memuji Yesus ketika dia kembali, ketika dia akan dimuliakan bersama dengan dia. Kesimpulan, betapa suatu kemenangan masuk yang akan terjadi ketika Yesus kembali. Tidak mempersembahkan dirinya untuk dosa seperti yang dia lakukan dengan kedatangannya yang pertama, tapi untuk menawarkan keselamatan kekal bagi mereka yang percaya. Tapi itu akan terjadi, tapi itu akan menjadi hari keselamatan bagi mereka yang sangat menantikan dia. Bagi yang lain itu akan menjadi hari penghukuman. Bagi orang yang lain lagi itu akan menjadi hari kehancuran. Saat kita menunggu kemenangan masuknya di hari terakhir, marilah kita dengan setia melayani dia hari ini dalam kerajaan rohaninya yang terdiri dari kebenaran, sukacita, dan perdamaian. Berbahagialah Raja yang datang dalam nama Tuhan, damai di surga dan kemuliaan tertinggi. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Allah memberkati kita dari tempat yang tertinggi kepada setiap diri kita yang mempunyai sukacita ketika kita menyambut kedatangannya, baik di saat kedatangannya yang pertama maupun ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kita dan memberkati kita. Shalom.